SMA, ekonomi keluarga sudah mulai jatuh ya. Untungnya abang-abang sudah bekerja semua. Kakak saya sudah memiliki penghasilan. Ketika itu saya sedih melihat kedua orang tua saya dan bagaimana harusnya saya bertindak. Akhirnya ketika SMA saya harus berdagang sembari sekolah, berdagang keliling kelas dengan menjual susu kedelai di setiap jam istirahat. Namun itu pun bertahan hanya 1 tahun karena kantin-kantin protes dan sekolah protes. Ketika diskusi pun tidak menyelesaikan masalah dan akhirnya saya dipaksa untuk berhenti dari berdagang. Dan dari situ pun merupakan titik balik bagi saya bagaimana caranya harus punya penghasilan, meringankan biaya dan beban orang tua untuk menangani sekolah saya. Dan akhirnya saya pun mengambil jalan untuk belajar public speaking di dunia outbound. Ketika berada di kampus, pada awal semester 2 saya mencoba mengambil kesempatan menjadi penyiar stasiun radio Islam di Bandar Lampung, dan itu membuat saya menjadi lebih baik dalam dunia public speaking, dan itu titik balik saya di dunia public speaking. Dan ketika dibuka training of trainer oleh Trasco, saya mengambil kesempatan pula untuk menjadi seorang trainer. Karena menurut saya ketika semakin banyak trainer di Indonesia, semakin banyak para pemuda yang bangkit dan memberikan motivasi ke yang lainnya, maka semakin cepat Indonesia akan berkembang dan maju. Kenapa? Karena sesungguhnya ketika seseorang memberikan motivasi, dia memberikan motivasi untuk dirinya sendiri. Dan orang yang memberikan motivasi akan semakin banyak ilmunya. Saya bermain di dunia hipnoterapi ya, jadi training motivasi yang berbasis hipnoterapi dan NLP. Dan saya memiliki visi besar dan misi besar di Indonesia. Semakin banyak hipnoterapis di Indonesia, maka semakin maju Indonesia. Dan khususnya daerah asal saya di Lampung, semakin banyak nanti para penghipnotis dan terapis di Lampung, maka semakin cepat Lampung berkembang. Kenapa? Karena sesungguhnya ketika dia sudah memahami konsep diri, memahami pikiran manusia dan mekanisme tindakan di balik semua pikirannya, maka dia akan semakin tahu untuk selalu berkata-kata baik, sopan, santun, dan selalu memberikan hal yang terbaik untuk semua orang. Jadi trainer termuda di Indonesia itu merupakan sebuah beban ya sebenarnya. Beban kenapa? Karena saya harus memberikan contoh kepada orang banyak, terutama anak-anak muda ya, yang masih SMA ataupun semester awal di dunia kampus. Dan tugas besar saya adalah mencetak para trainer muda lagi, mencetak para generasi muda yang bermanfaat dan memiliki nilai juang yang tinggi. Dan itu merupakan satu hal besar yang terekam dalam pikiran saya, yang membuat saya selalu termotivasi untuk mengembangkan para pemuda di Indonesia. Yang ingin saya lakukan setelah ini, setelah keliling Indonesia memberikan training di beberapa kota besar, saya ingin segera menuliskan buku motivasi, ataupun bisa jadi saya sembari keliling sembari menuliskan buku, mudah-mudahan segera diberi jalan untuk mendapatkan inspirasi. Saya ingin memiliki wadah atau membuat wadah bagi para pemuda untuk bisa berkembang, maju dan berkontribusi untuk majunya bangsa ini dengan berada di dunia training dan motivasi tentunya. Dan para pemuda nantinya akan diberdayakan untuk kembali ke daerahnya masing-masing, memberikan motivasi ke adik-adiknya untuk segera maju dan berkembang. Moto saya ketika memberikan training adalah datang dengan semangat dan pulang meninggalkan manfaat. Get success with trust. Make your life better with better mind.